Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Halo, apa kabar? Hey, jumpa lagi dengan kita Vibi Buzz Halo. Webinar. Halo, sekarang saat ini di malam hari ini tentunya aku nggak sendiri. Kenalin, aku Abi. Di sini aku bersama rekan-rekanku yang luar biasa. Yang satu cantik, yang satu juga cantik, cuma beda generasi sepertinya ya. Kalau kita lihat sama-sama. Yeay, Dilarang ngomong umur. kan dilarang nyebut umur ya. Perkenalkan, aku Abi. Di sini akan memandu jalannya VB Bus Webinar kita di malam hari ini. Aku tentu tidak sendiri, ditemani oleh dua orang bersama Kak Kimei. Halo Kimei. Halo Abi. Dan kita memiliki seorang tamu spesial, gestar kita, seorang anak generasi Z. Halo Bigel. Halo Kak Abi, Halo Bigel, apa kabar? baik Kak, Baik ya, sehat ya. Jangan manggil sehat Kak gitu dong. dong. Oh ya, Manggilnya Om. Nyambung lah. Mau Om. nyapa. Ya, thank you Bigel dan Kimei atas kehadirannya. Kira-kira kita malam hari ini akan ada apa ya? Tunggu, sebelum kita lanjut, Abiga kenalin dulu dong. Yang lain kan pada mau kenalan. Iya siap-siap. Halo semuanya, nama aku Abigail, sekarang umur aku 16 tahun, dan aku sekarang kelas 2 SMA. Jadi Kak Abi sama Kak Kimei butuh tanggal ulang tahun aku gak? Siapa tahu mau ngasih kado. Iya. Boleh Anak alamat sekarang, rumahnya juga boleh. Oh Tak iya, kirim GoFood. nanti kirim ya. Oke, sip. Jadi tanggal lahir aku 6 Februari 2004. Sekarang aku lagi sibuk sekolah aja sih. Sekolah di mana Bigel? SMA Kristen Battle, Petamburan. Kristen Battle, daerah Petamburan. 16 tahun kah umurnya? Iya. Agak beda dikit ya Kimei sama kita ya? sama Beda dikit ya? sama beda dikit Beda lah. beda dikit, pokoknya dikit. Dikit banget ya. Dikitnya lah gitu ya. Oke, selanjutnya mungkin Kimei akan sharing terkait Iya. kira-kira malam hari ini kita punya judul apa nih Kak buat Iya. webinar? Pastinya yang udah pada datang di sini udah pada tahu ya. Udah ada teaser-teaser, udah ada video-video dari para speaker. Kalau kita akan membicarakan tentang generation Z dan tentunya 5G yang akan itu saling berhubungan sekali gitu loh. Bigal kan ini sini juga mewakili sebagai generation Z dan kita sangat senang sekali loh kalau Bigal itu mau menyediakan waktunya dan mau berpartisipasi dengan kita-kita. Bigal sendiri Betul. gimana Bigal? Coba lihat generation Z sekarang gimana? Teman-temannya itu terhadap teknologi seperti apa? Kalau aku kan emang pertemanannya sama generasi Z kan. Jadi yang aku lihat di kehidupan sehari-hari itu generasi Z bener-bener tergantung banget sama teknologi gitu. Terus kayak apa-apa tuh di teknologi, kayak buat hiburan, buat sekolah, semuanya tuh di teknologi. Tapi emang teknologi sekarang kan udah canggih, jadi ada dampak positif sama dampak negatifnya juga sih. Kayak dampak positifnya makin canggih teknologi, kita makin bisa ngapa-ngapain aja lewat teknologi itu kan. Kayak di gadget kita bisa ngapain aja. Sekarang kayak lagi pandemi, kita bisa sekolah, bisa kerja dari rumah, ibadah dari rumah. Terus kalau dampak buruknya sih paling yang nggak bisa manage waktu jadi kecanduan gitu kan sama teknologi. Gokil, keren banget. Ini baru mulai awal aja ya, bahkan mungkin belum mulai ya. Gue udah makin penasaran aja. Apalagi tadi tuh, kita bisa sekolah gitu ya, tanpa harus ke sekolah. Betul. Nggak kebayang tuh. Di zaman kita Kime mungkin mending apa ya? ya gitu pemanfaatan teknologi ya. Artinya sudah secanggih itu yang nanti kita akan ulas banyak lah. Sengaja Bigel juga kita hadirkan, Bigel dan gengnya gitu ya. sudah siap gitu untuk meramaikan dan mendiskusikan malam ini terkait generasi Z dan 5G terutama untuk pemanfaatan di masa depan ini. Panelisnya siapa aja ya Bi ya? Itu ada 3 kan kita ya? Kita memiliki 3 orang panelis yang tentunya nggak kalah keren dan luar biasanya dengan Bigel. Cuma memang agak beda generasinya aja. Justru itu jadi menarik gitu. Bagaimana beliau-beliau yang berpengalaman mungkin bisa membaca pola ya ke depan itu akan seperti apa, baik itu mungkin di lingkungan sosial pertemanan atau mungkin di lingkungan pekerjaan.
karena kita memiliki panelis-panelis yang luar biasa dan ahli di bidangnya. Langsung saja yang pertama, kita ada Bang Ronald Was. Bang Ronald ini alumni dari SMA Pangudi Luhur, angkatan 1973. Beliau sangat senior sekali, tapi tentu saja jiwanya juga muda. Lalu beliau melanjutkan kuliahnya S1 di ITB, dan melanjutkan S2-nya di Columbia University di New York, dengan predikat Magister of International Affairs. Lalu untuk di bidang karir, beliau banyak berkecimpung di dunia perbankan di Bank Indonesia pada periode tahun 19 sampai 2007. Lalu beliau juga menjadi Deputi Gubernur pada tahun 2011 hingga 2016. Setelah menyelesaikan masa kedinasannya di Bank Indonesia, beliau banyak menjadi beberapa komisaris ya sejak 2017 di beberapa perusahaan. Salah satunya ya Bang Ronald saat ini juga menjadi komisaris di PT Gojek Indonesia, yang mana tentu PT Gojek ini juga familiar dengan teman-teman ya, startup yang sedang booming dan sedang besar di Indonesia, yang tentunya dekat dengan keseharian kita. Sekarang mungkin hampir siapa sih gitu yang belum menggunakan Gojek? Kita pindah dari satu tempat ke tempat lain aja, ada banyak aplikasi atau fitur-fitur yang di Gojek yang dekat dengan teknologi dan sangat erat sekali dengan kehidupan kita. Bang Ronald ini juga dia memiliki sebuah prinsip bahwa hidup itu seperti main bola, karena kebetulan beliau ini hobinya adalah bermain bola. Jadi seperti bermain bola, hidup ini adalah pekerjaan sebuah tim. Kita semua memiliki job desk-nya, memiliki perannya dengan satu tujuan dan visi yang jelas, yaitu untuk mencetak gol ke gawang lawan. Lalu untuk moto hidupnya, beliau memiliki moto hidup yang keren juga ya aku rasa ini. Hidup ini harus terus mengalir seperti air. Bermanfaat, terencana, dan terkendali. Oke, luar biasa sekali ya, Bang. Boleh Ronald dicontoh dengan... nih, siapa tahu ngikutin jejaknya ya, Bigel ya. Iya, amin. Semoga kita semua bisa menjadi ya bagian ya dari generasi Iya, masa betul. mendatang yang mampu memanfaatkan teknologi. Lalu yang kedua, kira-kira kita punya siapa ya, Bigel? Siapa ya? Nah, yang kedua ini ada sosok yang gak kalah keren juga dari yang pertama tadi, ada Bang Zafar Itham. Bang Zafar Itham ini lulusan dari ITB, jurusan teknik lingkungan. Jadi keren banget kan lulusan ITB. Pas SMA juga keren banget, dia SMA di SMA Pangudi Luhur. Nah, Pak Zafar ini punya hobi yang keren banget dan unik sih. Karena dia punya hobi bongkar mesin gitu, otak-atik mesin mobil. Nah, jadi sampai sekarang dia juga masih aktif sebagai pembalap senior di sirkuit Sentul setiap weekend. Kesuksesannya nggak perlu ditanya lagi, karena dia sekarang menjadi komisaris di PT Samudra Indonesia Tangguh. Sebelumnya dia pernah menjadi Presiden Direktur BUMN Sukovindo, Direktur Utama di PT Asuransi Bintang. Keren banget kan? Nah, jadi Pak Zafar ini punya moto yang nggak kalah keren juga. Orang berlari cepat bukan selalu karena mengejar prestasi, bisa juga karena dikejar oleh tanggung jawab. Keren banget. Oke, luar biasa sekali. Thank you, Bigel. Ini Sama-sama, Kak. makin penasaran. Ini baru teaser profilnya aja. Belum ngobrol itu. Iya, tapi gimana ya. udah mulai bahas ya? Yang nyangkut di otak gue cuma Sentul doang nih, Bi. Kepengen diajak sekali gitu. Kita diajak ya. Jangankan Sentul, Sepang juga boleh. Kira-kira yang ketiga siapa nih, Kimei? Nih, yang udah nggak sabar lagi, kita lanjut dengan Bu Nadia Rinandi. Bu Nadia Rinandi itu adalah spesialis untuk mengurus mengenai hal-hal dokumentasi arsitektur. Karena sekarang Bu Rinandi itu menjadi seorang direktur pusat dokumentasi arsitektur. Yang dia kerjakan tuh sangat mulia sekali. Karena kesukaannya terhadap arsitektur, dia melihat bahwa banyaknya arsitektur yang nggak terdokumentasikan. Nah, inilah tugas dari si Bu Rinandi, di mana dia akan mencoba mengumpulkan histori-histori yang dia punya di dalam pusat dokumentasi yang dia punya ini, gitu loh. Nah, untuk
arsitektur sendiri, mungkin bagi sebagian teman-teman yang belum pernah memahami apa sih arsitektur itu. Nah, ini salah satu lulusan arsitektur nih, dengan bangganya Promosi. UI. Jadi sekaligus promosi ya. Arsitektur tuh keren banget. Jadi kalau bagi kalian yang baru mau kuliah nih, coba deh arsitektur. Aduh, nggak nyesel. Dijamin, aduh, keren banget. Ilmu-ilmu yang diajarkan itu sangat-sangat berwawasan sekali. Itu dari saya. Dan di mana Bu Nadia ini mau mencoba untuk men-share apa yang dia punya dikaitkan dengan 5G dan Generation Z, ini pasti menjadi sebuah hal yang kita tunggu-tunggu gitu. Apa ya gitu. Ya, menarik sekali ya. Ya Thank you, dong. Imei, Tentu atas saja. penjelasannya terkait Bu Rinandi. Aku juga jadi terbayang bahwasanya 3 orang panelis kita yang keren-keren itu gitu ya, itu berasal dari background, mungkin backgroundnya agak berbeda juga, dan yang jelas tempat kerjanya sekarang beda gitu. Yang satu ada background atau latar belakang tempat kerja di sebuah startup company yang sedang besar-besarnya, booming-boomingnya di Indonesia. Satu lagi di BUMN gitu ya. Dan satu lagi Bu Nadia mungkin sebuah NGO yang punya fokus untuk melestarikan bangunan-bangunan arsitektur cagar budaya di Indonesia gitu. Lalu bagaimana nanti culture yang dibangun dengan mungkin adakah teman-teman anak muda, millennials atau Gen Z yang dilibatkan dalam proyek-proyeknya, dalam kesehariannya, dan lain sebagainya. Itu semua akan dibahas di malam hari ini bersama para panelis kita yang luar biasa sekali. Tapi sebelum masuk ke situ, tadi aku tertarik nih. Aku tertarik dengan statementnya Bigel gitu. Entah ini mitos atau fakta ya. Emang benar ya kalau Gen Z itu katanya gitu ya, sangat erat dengan teknologi, bahkan bangun tidur aja yang dicari handphonenya gitu. Bukan orang tua gitu ya, atau guling gitu yang dicari atau apa, enggak. Itu gimana ceritanya? Bener nggak sih? Iya, mungkin hampir benar ya, mungkin teman nggak tahu juga sih, cuma rata-rata pasti sih orang kayak bangun tidur sekarang tuh nyarinya HP duluan. Nggak tahu juga kenapa, mungkin karena kan di HP itu kan banyak banget hal ya, ada sosial media, ada banyak lah, jadi pasti orang tuh habis bangun tidur nyarinya HP dulu, mau lihat siapa yang ngechat gitu. Ya, ini siapa yang balas DM gue gitu ya, ada yang komen, like-nya udah berapa gitu ya. Artinya mungkin dari situ kita bisa melihat bahwasanya ya salah satu contohnya bahwa sedekat itu antara Gen Z. Nanti balik lagi ke Bigel tadi bilang gitu, teknologi memudahkan, bisa positif bisa negatif tergantung orangnya. Iya. Kira-kira ini menarik sekali, memang kalau teknologi itu memang udah sangat melekat, dan Gen Z itu bisa jadi sama teknologi yang begitu pesatnya dia saling ini loh, saling apa namanya, balap-balapan dahului dulu-duluan gitu ya. loh. Iya. Iya, terus kalau Bigel, aku juga punya ini pertanyaan untuk masalah mitos ataupun fakta. Apa tuh? Mengenai keamanan data. Zaman sekarang itu kan keamanan data itu banyak banget tuh yang kalau kita terima email atau mungkin lewat hal-hal yang meminta data kita itu gimana? Secara generasi Z itu agak-agak dijaga atau? Kalau aku sendiri sih dijaga banget sih, karena keamanan data itu penting banget, kan itu data-data pribadi kita ya, nggak boleh sampai orang yang salah gitu tahu. Karena sekarang kan zaman makin canggih, jadi orang bisa lebih gampang buat ngambil data pribadi kita, jadi harus hati-hati aja sih di teknologi atau sosial media gitu. Soalnya kan kalau orang yang salah tahu, misalnya kayak alamat rumah kita, orang lain tahu yang nggak bertanggung jawab gitu, nanti bisa aja dia melakukan kejahatan, kayak contohnya perampokan gitu. Oke. Ini jangan salah loh, Bi. Jangan salah. Ini kira yang jauh banget ya, Kak. Kenapa? Terkait keamanan, iya bener juga sih gitu ya. Kadang kan kita misalkan ya, banyak banget tuh webinar atau apa, main isi aja tuh alamat handphone, nomor handphone ya. Handphone, nomor WhatsApp gitu. Kita isi, itu kan salah satu yang sifatnya privacy. Lalu juga tadi alamat gitu. Kan nggak jarang sekarang gitu ya, ada yang namanya penipuan atau apalah gitu ya. Iya. Ya telepon
dari situ bisa kelacak gitu. Iya, Iya, canggih itu teknologinya loh, beneran. Oke, dan Gen Z sangat concern kepada hal itu ya, terkait security atau keamanan data tadi ya? Harus Iya. ya, harus. Oh, harus dijaga banget. Itu loh, Bi, pernah dengar gak, Bi, yang soal Gojek? Katanya kalau kita diminta masukin kode apa, terus ada yang minta, terus kalau kita nggak kasih, jadi kayak dia punya akses di mana kalau kita sekali klik, saldo kita langsung nol. oh, Ada, dan kita nggak nyangka hal itu akan terjadi, gitu loh. iya. Segampang itu ya. Iya. Nah, itulah artinya tadi ya, sebagai sisi yang mungkin dua mata pisau, yang dimana punya plus minus tergantung dari kita untuk memanfaatkan. Dan keamanan ini menjadi hal yang perlu menjadi perhatian kita semua. Iya. Lalu aku agak penasaran juga sih sebenarnya gitu terkait pemanfaatan teknologi ke depan. Kayaknya cepet banget gitu. Handphone belum 1 tahun aja udah berapa tipe, berapa jenis lagi. Iya, gitu. banyak banget. Udah ada yang baru. Banyak, apalagi karena pandemi ini gitu ya. Kebetulan aku berkomunitas. Aku senang untuk komunitas di Bekasi. Kita ada namanya Bangun Kota gitu ya. Lalu untuk teknologi itu benar-benar ya di satu sisi membantu gitu. Tapi banyak banget hal yang harus kita adjust pada akhirnya. Dari mulai bikin program atau event, dari yang bayangin kita bikin konser amal gitu ya, yang biasanya offline, kita datang gitu ya, kita dan sebagainya gitu. Tapi kali ini online, bagaimana caranya itu dari mulai yang kayak gitu-gitu, lalu meeting juga kita harus biasakan untuk online gitu. Iya. Jadi banyak hal banget sebenarnya yang berpengaruh dan memudahkan gitu ya, dari pemanfaatan teknologi untuk keseharian kita. Lalu dalam hal ini aku penasaran sama Bigel, gitu, aku ingin bertanya. Apa usia tuh, aku susah tuh untuk ngikutin teknologi gitu. Kadang buka tutorial YouTube dulu gitu. Ini kayaknya sesi curcol Abi deh. Sesi curcol Abi nih beneran. Penasaran sebenarnya. Kalian itu Gen Z gampang nggak sih untuk adaptasi atau coba teknologi baru, gadget atau mungkin aplikasi baru? Gampang-gampang aja sih. Aku kayak waktu pertama kali megang gadget juga, dikasih pegang gadget kayak udah biasa aja, aku pencet-pencet aja gitu. Iya. Kayak udah tahu lah gitu. Kamu main TikTok juga ya? Main. Iya. Ya kan, Kak? Itu indikator Gen Z tuh. Indikator Gen Z. Mau minta ID-nya, Bi. Si Abi mau ikutan TikTok dia. Belum, tapi mungkin ya. Mungkin. Karena melihat kita kan dalam berkomunitas juga perlu banyak merangkul lintas generasi lah ya gitu. Iya, kita betul. akui kita nggak ada apa-apanya gitu. Kita nggak bisa apa-apa mungkin tanpa Gen Z dan teman-teman yang lebih muda, digital native dan sebagainya. Tapi itu benar, nggak sulit ya? Enggak. Gampang-gampang aja gitu, kayak langsung tahu, udah biasa kayak, oh ini gini ya, udah gitu. Oh, gimana menurut Kimei? Beda lah sama kita kan dari generasi yang harus bekerja keras dulu nih, baru bisa. Seperti halnya kalau dulu nih misalkan ya zaman-zaman kita dulu lah, kalau kita mau dapat kandungan tambahan, kita bantu-bantu dulu orang tua. Kalau anak-anak zaman sekarang lucu deh, ada ponakan gitu kan, kalau dia itu malah jadi orang tuanya itu mengikuti keinginan anaknya. Kalau disuruh mandi nggak mau, tapi pas dikasih HP langsung jalan ke kamar mandi. Harus di handphonein dulu, diempanin nih. Diempanin habis mandi ini, oh iya langsung masuk deh. Kalau kita dulu, kita tuh kayak mau sesuatu tuh kayak, oh mau ngapain dulu, oh nyapu gitu kan. Ini enggak, orang tuanya yang mandi gitu, nggak mau, oke, ini HP, langsung masuk. Cepet ya. Itu jadi teknik pengasuhan tersendiri tuh. Pengasuhan. Kadang juga suka ngeliat kayak ada ibu sama bapak gitu ya, orang tua gitu ya. Anaknya lari-lari kemana-mana, sementara mereka sibuk dengan handphone gitu. Itu kan agak, iya sih, bener ya dari sisi lain lah ya gitu. Artinya kita juga harus tahu prioritas kapan dan ya menggunakan dengan cara-cara dan waktu yang tepat lah gitu ya. Sama Bi, aku ada ini nih sebuah kalimat itu, kita kalau bisa menyebut sebuah ini teknologi ini baru apabila kalau kita itu tahu teknologi yang sebelumnya, dan kita tahu teknologi yang sebelumnya itu seperti apa. Tapi kalau kita nggak tahu teknologi sebelumnya, yang teknologi ini bukan teknologi baru. Itu memang
saking pesatnya kita tuh kayak udah nggak ngerti nih, oh sekarang nih namanya teknologi ya. Kayak mungkin Bigel apa sih? Kayaknya biasa aja deh gitu. Kayak kalau kita kan kayak udah oh gitu. Ya, suatu hal yang baru ya. Itu kayak teori dari itu nih kayaknya nih mesti di Kayaknya mungkin mereka tidak menganggap teknologi itu ada ya, Kak ya. sepertinya Dalam begitu. artian ya karena sudah menjadi bagian dari diri mereka, part Yep. of-nya mereka gitu. Jadi ya udah kayak temen aja gitu. Iya, ini mumpung ada yang mau berbicara, Bigel gimana, bener nggak Bigel? Apa yang kurang lebih teori yang tadi Kim katakan? Iya benar, sekarang kayak teknologi itu bukan hal yang baru-baru banget, jadi nggak gimana ya, ada teknologi tuh kita biasa-biasa aja kayak, oh itu emang udah ada gitu. Karena dia nggak merasakan yang sebelumnya, Bi. Kalau kita kan udah kayak amazing gitu loh. Dengan Amazing. 5G aja udah, wah, gimana 5G Sebenarnya ya? agak capek juga ya ngikutin teknologi gitu, tapi kita butuh gitu. Kita butuh. Bahkan beberapa hal, bukan beberapa lah ya, banyak hal lah ya. Banyak hal kita malah dibantu, terbantu, dan dituntun oleh teknologi itu sendiri. Apalagi kita bicara 5G, yang sebelumnya 4G aja udah sebegitu dahsyatnya. Ada Sekarang 5G. 5G. Iya, Gimana 5G. akan lebih cepat, Wow. real time, Keren mungkin banget. hampir dengan waktu nyata gitu ya. Ya nanti akan kita ulas banyak ya dalam sesi malam kali ini webinar VB-Bus. Tentu untuk teman-teman partisipan atau audiens tidak boleh kemana-mana dulu. Stay tune terus karena selama 2 jam ke depan kita akan terus berdiskusi mengenai VB-Bus webinar ini mengenai 5G dan pemanfaatannya oleh Gen Z. Apakah ini menjadi sebuah challenge, sebuah tantangan, atau opportunity? Sebuah kesempatan yang bisa dimanfaatkan dengan baik oleh kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, gitu, mungkin ada baiknya kita juga mulai langsung saja, dan ingatkan kembali bahwa pukul 8 akan dimulai sesi Q&A. Jadi semua partisipan atau audiens dapat bertanya langsung kepada para panelis kita. Sebelumnya bisa lewat via ini ya, chat kan, kalau mau nanya kan. Betul, Nanti bisa lupa. bertanya via chat dan nanti sebagai remindernya ya. Iya. Oke, langsung saja kita mulai kepada sesi panelis. Semua teman-teman stay tune terus. Thank you. Yes, kita akan memutarkan video dulu sebagai penggambaran awal. Ya, Sebenarnya, lanjut.